Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PBG Dalja Batch 2 UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri 2 Lemabang Dewa, Kecamatan Rogo Jambi, Kabupaten Banyuwangi, sekaligus mahasiswa PBG Dalja Batch 2 tahun 2024 di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pada materi menyayangi anak yatim melalui surat Al-Ma'un di kelas 5. Berikut uji praktek pembelajaran saya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Ketua kelas untuk memimpin doa. Siap di tempat. Berdoa mulai. Anak-anak semuanya, untuk menjunjung tinggi rasa nasionalisme, mari kita semua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Indonesia tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya,
merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Duduk kembali. Sebelum pelajaran dimulai, akan Pak Yusuf absen terlebih dahulu. Andika Febriansyah Putra, Ajifa Azhara Putri, Arya Saputra, Arota Nur Aini, Harta Reza, Kamila Eka Kaisarani, Mareta Cynthia Bella, Muhammad Alfiano, Kuena Maura Bella Fania. Ya, terima kasih anak semuanya. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita bersemangat dengan tepuk anak soleh. Tepuk anak soleh. Anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terima kasih anak semuanya. Anakku adalah calon anak-anak soleh dan solihah. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan orang tua, anak-anak semuanya kelak menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Masih untuk bersemangat semuanya, mari kita menyanyikan lagu Kalimat Thayyibah. Bisa semua? Bisa. 1, 2, 3. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih, subhanallah. Ucapkan tahmid, ucapkan tahmid, alhamdulillah. Ucapkan takbir, ucapkan takbir, Allahu Akbar. Ucapkan tahlil, ucapkan tahlil, la ilaha illallah. Alhamdulillah anak semuanya, jangan lupa sering membaca kalimat thayyibah dimanapun berada, apalagi dalam jatuh, dalam kena musibah, tolong menggunakan kalimat thayyibah. Sebelum pelajaran dimulai, materi apa yang kemarin kita pelajari? Asmaul Husna. Apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Siapa yang bisa? Coba, cara? Ya, terima kasih. Coba, Safa, ada berapakah jumlah Asmaul Husna? 99. Bisa menghafalkan Asmaul Husna semuanya? Coba kita baca bersama. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha nas'alukallah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya, terima kasih anak semuanya. Itulah nama-nama Asmaul Husna. Asmaul Husna ya Rahman artinya apa? Siapa yang tahu? Allah Maha Pengasih. Ya Rahim, ada yang tahu? Apa? Allah Maha Penyayang. Ya, terima kasih anak semuanya. Masih ingat materi kemarin? Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu melafalkan surat Al-Maun dengan tajwid yang benar. Kemudian memahami arti dan isi kandungan surat Al-Maun. Yang ketiga, mengaplikasikan nilai kasih sayang kepada anak yatim dalam kehidupan sehari-hari.
Ini tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang akan kita pelajari. Kemudian manfaat dalam pelajaran yaitu mendapatkan pahala yang besar. Barang siapa yang senang menyayangi anak yatim, manfaatnya yaitu mendapatkan pahala yang besar. Yang kedua, menghapus dosa. Barang siapa yang senang menyayangi anak yatim, dosanya akan dihapus. Yang ketiga, meningkatkan keberkahan harta. Anak-anakku semuanya, barang siapa yang sering beri pada anak yatim, rezekinya, hartanya akan berkah. Siapa yang ingin hartanya berkah? Ya, anak-anak semuanya. Terima kasih. Selanjutnya, Pak Yusuf tanya, coba Arka, siapa yang dimaksud anak yatim? Anak yang meninggal orang tuanya. Betul? Betul. Yang kedua, Meca, surat yang menerangkan tentang anak yatim adalah surat apa? Betul, Hasim? Ya, terima kasih. Nomor 3, Naila, bagaimana cara kita memberi kepada anak yatim? Memberi barang-barang makan pokok dengan Oke, terima kasih. Anak-anak semuanya, untuk materi hari ini yaitu menyayangi anak yatim. Siapa yang pernah memberi bantuan kepada anak yatim? Berupa apa? Makanan pokok, sembako. Yang lain? Apa? Uang. Yang lain? Pakaian. Ya, terima kasih. Ya, sebelum kita melangkah dalam materi, mari kita bersemangat terlebih dahulu. Tepuk semangat, 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 he ha, he semangat, he ha, he semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mari masih bersemangat anak-anak semuanya. Untuk selanjutnya, mari kita bersama-sama menyaksikan tentang membaca surat Al-Ma'un. Semuanya mohon disimak. Itulah video tentang surat Al-Ma'un. Selanjutnya akan Pak Yusuf contohkan membaca surat Al-Ma'un dengan tajwid yang benar. Dari sekian anak-anak, apakah sudah hafal surat Al-Ma'un? Alhamdulillah. Surat Al-Ma'un ada berapa ayat? 7. Oke, bisa. Surat Al-Ma'un artinya apa?
barang-barang berguna. Terima kasih Mareta. Coba Pak Yusuf akan contohkan membaca surat Al-Ma'un dengan tajwid yang benar. Perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Bisa anak-anak semuanya? Bisa. Coba bersama-sama baca surat Al-Ma'un. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagus untuk baca surat Al-Ma'un. Anak-anak semuanya, apakah sudah bisa tentang pelajaran hukum tajwid? Nah, coba Meca, saya tanyakan di ayat keempat, fawailul lil musallin. Tanwin bertemu lam adalah bacaan tajwid apa? Idgham bila guna, ya betul. Kemudian Hashim, alladzina hum an shalah. Nun mati bertemu shad, bacaan apa? Ifah Kiki. Ya, terima kasih Ifah Kiki. Anak-anak semuanya, untuk selanjutnya arti dan isi kandungan surat Al-Ma'un. Perhatikan, nanti anak-anak saya suruh maju untuk bisa melafalkan, mengartikan, dan juga apa isi kandungan surat Al-Ma'un per ayat. Yang pertama, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Isi kandungannya, ayat ini menggambarkan orang yang mendustakan agama. Mereka mengaku beragama tetapi tidak mengamalkan ajarannya dengan tulus, terutama dalam kebajikan sosial. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Di sini dikatakan bahwa orang yang mendustakan agama cenderung zalim pada anak yatim, kurang memberi perhatian dan kasih sayang, tanda ketidakikhlasan beragama. Jadi jangan sampai kita semua menghardik anak yatim, itu tidak boleh, dosa besar. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ayat ini menjelaskan bahwa mereka yang tidak beragama dengan benar juga enggan untuk memberi makan orang miskin,
Padahal ini adalah salah satu kewajiban dalam agama, yaitu membantu mereka yang membutuhkannya. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Artinya ayat ini mengkritik, ya, mengkritik bahwa orang yang rajin beribadah tetapi sholatnya tidak disertai dengan keikhlasan dan perbuatan baik lainnya, mereka hanya sekedar melakukan ritual ibadah tanpa mengikuti ajaran agama secara utuh. Ayat kelima yaitu mengartikan yang mereka itu lalai dari sholatnya. Orang yang dimaksud dalam ayat ini adalah mereka yang tidak sungguh-sungguh dalam melaksanakan sholat, ya. Jadi malas-malasan. Barang siapa yang sholatnya menunggu-menunggu, melalaikannya, bahwasanya dia sudah tahu bahwa sudah masuk sholat, tidak sholat, nah, dia masuk dalam ayat kelima, melalaikan sholat. Ayat keenam, perbuatan riya, ingin dipuji orang, ya. Jadi jangan sampai kita beribadah ingin dipuji orang. Yang lebih baik yaitu beribadah dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Jangan sampai ingin dipuji orang. Ayat terakhir, wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberi bantuan. Orang-orang ini juga enggan memberikan bantuan kepada orang lain, terutama yang membutuhkan, meskipun mereka mampu untuk membantu. Ya. Membantu. Dari surat Al-Ma'un, arti surat Al-Ma'un, isi kandungan surat Al-Ma'un, apakah anak-anak sudah paham? Coba akan Pak Yusuf tanya. Syafa, bagaimana bunyinya surat Al-Ma'un ayat pertama? Siapa yang tahu artinya surat Al-Ma'un ayat pertama? Ya? Oke, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Bagaimana bunyi surat Al-Ma'un ayat 2? Siapa yang bisa? Coba. Padzalikal ladzi yadun yatim. Siapa yang tahu artinya? Coba. Itulah orang yang mengadik anak yatim. Terima kasih anak-anak semuanya. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan kepada anak yatim? Apa yang harus kita lakukan? Padahal kita masih belum punya apa-apa. Tapi ada, ya, yang harus kita lakukan meskipun kita tidak punya apa-apa. Yang pertama, menyayangi dengan tulus. Kalau ada teman kita masuk kriteria anak yatim, mari anak-anak semuanya menyayangi dengan tulus. Jangan sampai diolok-olok, jangan sampai menghardik, itu tidak boleh. Yang kedua yaitu memberikan kebutuhan pokok. Jika ada yang membutuhkan, terutama anak yatim, tolong dibantu. Sekecil apapun, tadi sudah saya sampaikan manfaat dari yang anak yatim akan dihapus dosanya, rezekinya akan berkah. Siapa yang ingin hartanya berkah? Ya, harus semangat. Semangat semuanya? Oke. Yang ketiga, mengasuh dan membimbing. Tolong, jika ada yatim yang terlantar, butuhkan, tolong. Kita harus wajib mengasuh dan membimbing. Yang keempat, menganggap anak yatim adalah saudara. Diajak bersama saudara, jangan sampai diolok-olok. Yang kelima yaitu memuliakan dengan tidak menghardik. Ya. Paham anak semuanya? Paham. Selanjutnya, manakah kegiatan memberi kepada anak yatim? Coba. Apa B? A. Nyantuni anak yatim. Kalau yang ini
sampai-sampai anak yatimnya minta-minta, kasihan. Jadi tolong anak-anak semuanya, jikalau kita melihat yatim tolong dikasihani. Siap? Pesan yang terkandung dalam surat Al-Maun yaitu kepedulian terhadap anak yatim. Harus peduli, jangan malah membiarkan. Kedua yaitu pentingnya keikhlasan dalam memberi. Butuh ikhlas. Sampean memberi banyak tapi tidak ikhlas, itu tidak akan dapat pahala. Sedikit tapi ikhlas, itu sangat luar biasa. Paham semuanya? Paham. Oke. Selanjutnya tugas melafalkan dan mengartikan surat Al-Maun dengan benar. Sekarang coba kelompok satu untuk maju ke depan melafalkan dan mengartikan surat Al-Maun dengan benar. A'udzu Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Padahal lagi itulah orang yang menghargai anak yatim. Wala yaruddu ala ra'awi dan tidak menjarahkan orang muslim. Awailun lil musalli, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang lalai untuk sholatnya. Alladzina hum yura'un, yang berbuat riya, berbuat untuk dilihat orang. Wa yamna'un al-ma'un, tidak beriman. Shadaqallahul adzim. tepuk tangan yang meriah untuk kelompok satu. Ya, duduk kembali. Selanjutnya kelompok dua untuk mempresentasikan tentang materi yang Pak Yusuf sampaikan. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang menuntaskan agama? Adzalikal ladzi yad'u yatim. Itulah orang yang menyembah yatim. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Alladzina hum ala sholatihim sahun, orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Alladzina hum yura'un, yang berbuat riya, berbuat untuk dilihat orang. Ya, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya kelompok tiga. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Adzalikal yad'ul yatim. Awailul lil musallin.
hum sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Tahukah kamu orang yang menciptakan agama? Itulah orang yang mengerjakan dan tidak menyerah memberi makan orang miskin. Maka orang-orang lalai terhadap tidak dan enggan memberi bantuan. Ya, terima kasih banyak. Sebelum duduk, coba ditutup bukunya. Yusuf akan tanya. Coba bagaimana bunyi surat Al-Ma'un ayat ke-1? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ayat 2. Yang dimaksud dengan riak apa? Riak? Ingin dipuji orang. Kalau memberi kepada anak yatim harus apa? Ikhlas. Harus ikhlas. Ya. Ada berapa ayat surat Al-Ma'un? Oke, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah. Ya, itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi demi materi sudah kita lampaui dengan ditutup dengan presentasi setiap kelompok. Ya. Jadi materi ini menyayangi kepada anak yatim. Kesimpulan materi pada pelajaran hari ini yaitu yang pertama, menyayangi anak yatim adalah tanda keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bentuk amal pahala besar. Tolong hikmahnya. Yang kedua, anak-anak perlu menunjukkan sikap peduli. Misalnya dengan berbagi, bersikap ramah dan tidak menyakiti hati anak yatim. Hikmah yang ketiga, dengan menyayangi anak yatim, kita tidak hanya membantu mereka, tetapi juga membangun hubungan sosial yang baik dan memperbaiki diri sebagai individu yang berakhlak mulia. Dari hikmah ini, bagaimana perasaan kalian apabila kita melihat anak yatim? Bagaimana? Apa yang kita lakukan? Membantu. Yang lain? Berbagi. Ya, terima kasih. Hikmah menyayangi anak yatim. Perhatikan anak semuanya hikmahnya. Yang pertama mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melatih rasa empati dan kepedulian. Harus peduli pada anak yatim. Yang ketiga, membangun persaudaraan dan keharmonisan sosial. Ya. Karena siapa yang selalu menyayangi anak yatim, maka rasa kepedulian harus kita tanamkan. Tindak lanjut, Pak Guru akan mendorong siswa untuk berdoa bagi anak yatim setelah sholat dan menghafal surat Al-Ma'un sebagai pengingat untuk peduli kepada sesama. Jadi luangkan waktu anak semuanya, setelah sholat kita doakan, dikhususkan kepada anak yatim agar supaya kelak menjadi anak yang sukses, ya, menjadi anak yang bisa menjadi sukses. Yang kedua, guru dan murid, tadi kan,
Guru dan murid bersama-sama menyelenggarakan program aksi berbagi, di mana siswa membawa barang layak pakai atau makanan untuk diberikan kepada anak-anak yatim di panti asuhan atau di lingkungan sekitaran kita. Apakah anak-anak sudah pernah memberikan bantuan kepada anak yatim? Pernah. Ya, tolong itu diteruskan dan supaya anak yatim kelak menjadi anak yang sukses. Menutup dan berdoa akhir pelajaran. Anak-anak semuanya, sebelum Pak Yusuf tutup, akan Pak Yusuf tanya terlebih dahulu. Coba Amel, ya, ada berapakah surat Al-Ma'un? 7 ayat. Surat Al-Ma'un menerangkan tentang apa? Siapa yang tahu? Apa? Menyayangi anak yatim. Syafa, artinya surat Al-Ma'un apa? Barang-barang berguna. Alhamdulillah, sudah hafal semua. Andika, surat Al-Ma'un ayat terakhir bagaimana bunyinya? Wa yamna'unal ma'un. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah materi pelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pelajaran pada pagi hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Selanjutnya kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.